Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi, NPM 2121010150. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Dalam hukum perdata internasional terdapat beberapa istilah dalam bahasa asing yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, yaitu istilah hukum perselisihan dan hukum antar tata hukum. Sudargo Gautama memberikan pendapat tentang pengertian hukum perdata internasional, yaitu keseluruhan peraturan dan kekhususan hukum yang menunjuk stelsel hukum manakah yang berlaku atau yang merupakan hukum. Jika hubungan-hubungan dan peristiwa antar warga-warga negara pada sewaktu-waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dengan kaidah-kaidah atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan, kuasa, tempat, pribadi, dan soal-soal. Titik taut atau titik pertalian berarti hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Dalam hukum perdata internasional dikenal dua macam titik pertalian. Titik taut yang antara lain titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Titik pertalian primer digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya unsur asing dalam suatu peristiwa yang menyebabkan peristiwa tersebut masuk ke dalam perkara HPI. Sedangkan titik pertalian sekunder ditunjukkan untuk membantu menentukan hukum mana yang harus diberlakukan terhadap persoalan HPI yang sedang dihadapi. Proses penyelesaian perkara HPI sebenarnya dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik taut primer, yaitu proses kualifikasi fakta, kemudian konsep titik taut kembali digunakan dalam rangka menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam perkara HPI, yang bersangkut status personal secara umum dibedakan menjadi tiga, yaitu ruang lingkup menurut konsepsi yang luas, ruang lingkup menurut konsepsi yang agak sempit, dan ruang lingkup menurut konsepsi yang lebih sempit. Proses dalam menentukan status personal seseorang dalam hukum perdata internasional secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu menurut asas nasionalitas atau kewenangan negara atau leg patriae, dan menurut asas teritorial atau domisili atau leg domisili. Materi selanjutnya, kualifikasi adalah suatu proses dalam hukum internasional yang mengklasifikasikan fakta atau peristiwa ke dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata internasional (HPI), hal ini penting karena menentukan sistem hukum mana yang akan digunakan. Klasifikasi meliputi dua tahap, yaitu kualifikasi fakta yang mengklasifikasikan fakta ke dalam permasalahan hukum menurut aturan sistem hukum yang berlaku, dan kualifikasi ketentuan hukum yang mengelompokkan aturan hukum ke dalam bidang tertentu. Sudargo Gautama mengenalkan tiga teori kualifikasi menurut Lex Pori, di mana makna hukum dalam asas HPI dikualifikasikan menurut makna hukum internasional, hukum hakim itu sendiri, dengan pengecualian menurut Lex Causa, di mana kualifikasi disebut menurut sistem hukum dari mana. Selanjutnya yaitu menurut pasal 2 Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional di Indonesia, apabila hukum nasional seseorang berlaku dan hukum tersebut mengacu pada hukum Indonesia yang berlaku padanya, maka berlakulah hukum internasional Indonesia berdasarkan ketentuan ini. Dianjurkan untuk menerima renvoy. Dengan diterimanya renvoy, maka penggunaan hukum internasional Indonesia akan lebih luas sehingga memberikan jaminan yang lebih besar atas penerapan hukum yang benar dalam permasalahan hukum yang dihadapi hakim Indonesia. Materi selanjutnya yaitu ketertiban umum public order merupakan suatu asas dan standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk membenarkan keputusannya pada saat menyatakan suatu kontrak adalah batal karena bertentangan dengan ketertiban umum, dan juga diartikan sebagai suatu kebijakan hukum. Ketertiban umum internasional adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan. Ketentuan umum eksternal adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Ketertiban umum internal juga disebut ketertiban umum internasional dalam artian ketertiban yang menunjukkan suatu internasional, bukan ketertiban yang berlaku di semua negara dan sifatnya tetap nasional. Penyelundupan hukum adalah praktik memanfaatkan celah
atau ketidakjelasan dalam peraturan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan semangat hukum tanpa secara eksplisit melanggar aturan, meskipun sering dianggap tidak etis. Tindakan ini dapat merusak integritas serta keadilan sistem hukum. Contohnya termasuk perusahaan besar yang mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi pajak lebih rendah untuk mengurangi kewajiban pajak, bank yang menggunakan produk keuangan kompleks untuk menghindari regulasi, dan perusahaan yang mengklasifikasikan pekerja sebagai kontraktor independen untuk menghindari kewajiban hukum. Ini juga terjadi dalam hal kekayaan intelektual dengan modifikasi desain untuk menghindari pelanggaran paten. Dampak negatif penyelundupan hukum meliputi pengurangan pendapatan negara, distorsi pasar, dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan regulasi yang lebih ketat, peningkatan transparansi dan pengawasan yang lebih baik, serta kolaborasi internasional dan edukasi publik untuk menjaga integritas sistem hukum dan mencapai keadilan serta persaingan yang sehat di pasar. Selanjutnya itu persoalan pendahuluan atau Vrek adalah suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum hakim dapat memberikan putusan akhir atas perkara utama atau Vrek dalam hukum perdata internasional. Persoalan pendahuluan muncul ketika putusan atas persoalan hukum utama bergantung pada keabsahan suatu hubungan hukum atau persoalan hukum lain. Persoalan pendahuluan bisa muncul berkali-kali dalam satu rangkaian peristiwa, misalnya dalam masalah warisan. Pertama, harus ditentukan sah atau tidaknya kedudukan ahli waris atau anak. Persoalan pendahuluan tahap pertama. Nah, untuk itu, perlu ditentukan keabsahan perkawinan orang tua anak tersebut, persoalan pendahuluan tahap kedua. Nah, jika salah satu orang tua pernah kawin sebelumnya, perlu ditentukan keabsahan perceraian dari perkawinan sebelumnya, persoalan tahap ketiga. Materi selanjutnya itu dalam hukum perdata internasional, pilihan hukum merujuk pada prinsip dan mekanisme yang memungkinkan para pihak dalam suatu hubungan hukum internasional untuk memilih hukum mana yang akan mengatur hak dan kewajiban mereka. Doktrin ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan mengurangi ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan elemen lintas batas negara. Pilihan hukum biasanya dimasukkan dalam bentuk klausa dalam kontrak internasional. Dan di Indonesia, khususnya buku 3 tentang perikatan merupakan suatu keharusan dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Prinsip dalam UNIDROIT detrafikasi di Indonesia bertujuan untuk harmonisasi dan unifikasi kontrak internasional, dan prinsip ini harus diterapkan dalam setiap kontrak internasional. Pembaruan hukum kontrak atau perjanjian dilakukan sebagai upaya harmonisasi dalam konteks hukum kontrak internasional untuk menjabani perbedaan sistem hukum yang menghambat pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat pelaksanaan transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian. Itu hukum perdata internasional merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum lintas batas negara, terutama dalam konteks kepailitan keluarga, perkawinan dan perceraian, dan pewarisan. Dalam menyelesaikan masalah-masalah ini terdapat beberapa asas hukum dalam HPI yang menjadi pedoman seperti asas lex fori dan asas lex reisite. Asas-asas ini menentukan hukum yang berlaku berdasarkan tempat gugatan atau tempat properti berada. Dalam bidang keluarga, asas lex loci, celebrari, onis atau hukum tempat perkawinan dilangsungkan seringkali digunakan. Sementara itu, dalam masalah pewarisan, asas lex reisite dominan dalam menentukan hukum yang berlaku. Dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas negara, cross-border insolvency dalam hukum perdata internasional HPI. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.